Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Fairelia Putri dengan NIM terakhir 081. Saya di sini akan menjelaskan tentang profesi pengelola lembaga pelatihan kerja dalam pendidikan luar sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan LPK? Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK adalah institusi yang dibentuk untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar mereka siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. LPK bisa dikelola oleh pemerintah, swasta, atau komunitas dengan fokus utama pada peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dalam praktiknya, LPK tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pengelola LPK bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan juga mengembangkan program pelatihan agar sesuai dengan perkembangan pasar kerja. Nah, dengan adanya LPK ini, lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan, mengurangi pengangguran, dan juga meningkatkan daya saing tenaga kerja di berbagai sektor industri. Selanjutnya ada peran yang pertama, merancang dan mengelola program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja. Dengan melakukan riset mengenai tren industri dan kebutuhan keterampilan, mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja, serta memastikan program pelatihan tetap relevan dengan permintaan pasar. Yang kedua, ada mengawasi operasional lembaga termasuk kurikulum, tenaga pengajar, dan juga fasilitas. Dengan memastikan kurikulum diperbarui sesuai dengan regulasi dan kebutuhan industri, memonitor kinerja instruktur serta kualitas pelatihan yang diberikan, serta mengelola sarana dan prasarana agar mendukung efektivitas pelatihan. Yang ketiga, ada menjalin kerjasama dengan dunia industri dan pemerintah, dengan membangun kemitraan dengan perusahaan agar lulusan pelatihan bisa langsung bekerja, berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan juga pendanaan, mengembangkan program magang atau kerjasama penyaluran tenaga kerja. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, persaingan dengan lembaga lain. Banyaknya LPK yang bersaing dalam menawarkan program pelatihan terbaik. Yang kedua, ada keterbatasan dana. Tidak semua LPK itu memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengembangkan fasilitas dan program. Yang ketiga, ada adaptasi terhadap teknologi dan kebutuhan industri. Industri terus berkembang sehingga LPK ini harus terus memperbarui metode pelatihan agar tetap relevan. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, permintaan tinggi terhadap tenaga kerja terampil. Banyak sektor industri dan UMKM yang membutuhkan tenaga kerja siap pakai. Yang kedua, dukungan pemerintah dan organisasi internasional. Banyak program subsidi dan pendanaan untuk pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengaruh teknologi. Yang pertama, penggunaan e-learning dan platform digital untuk pelatihan daring. Peserta bisa belajar kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya operasional dibandingkan pelatihan konvensional. Yang kedua, ada pemanfaatan AI dan Big Data dalam analisis kebutuhan keterampilan kerja, yaitu dengan mengidentifikasi tren keterampilan yang dibutuhkan industri, serta menyesuaikan program pelatihan berdasarkan analisis data tenaga kerja. Yang ketiga, ada penggunaan perangkat simulasi dan teknologi VR AR dalam pelatihan keterampilan, yaitu dengan membantu peserta melatih keterampilan praktis secara aman. Contohnya, teknologi VR digunakan dalam pelatihan mekanik atau teknik bedah. Selanjutnya ada adaptasi terhadap teknologi. Yang pertama, mengembangkan sistem pelatihan berbasis digital, yaitu dengan membangun platform pembelajaran online dengan materi interaktif, yaitu dengan menggunakan Learning Management System atau LMS untuk mengelola peserta pelatihan. Yang kedua, ada mengintegrasikan sertifikasi digital bagi lulusan pelatihan. Sertifikat berbasis blockchain untuk keaslian dan validitas global, yaitu memudahkan pencari kerja dalam membuktikan keterampilannya kepada perusahaan. Baik, selanjutnya ada kebijakan terbaru. Yang pertama, ada regulasi tentang standar kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
Pemerintah menetapkan standar nasional untuk setiap bidang pelatihan serta meningkatkan kredibilitas lulusan LPK di mata industri. Yang kedua, ada program pemerintah dalam mendukung pengembangan tenaga kerja terampil, beasiswa dan subsidi pelatihan untuk kelompok rentan, insentif bagi LPK yang bekerja sama dengan industri besar. Selanjutnya ada peran dalam menyelesaikan isu sosial. Yang pertama, mengurangi angka pengangguran dengan pelatihan keterampilan kerja, yaitu dengan memberikan keterampilan bagi pencari kerja agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Program pelatihan berbasis kewirausahaan untuk mendorong UMKM. Yang kedua, meningkatkan akses pelatihan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Beasiswa pelatihan untuk kaum miskin dan difabel, penyediaan pelatihan gratis atau berbasis subsidi. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama ada manajemen pelatihan dan pengelolaan lembaga, yaitu dengan mampu mengelola operasional dan strategi pengembangan LPK dengan menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan industri. Yang kedua ada kemampuan analisis pasar kerja dan kebutuhan industri, yaitu dengan menganalisis tren pekerjaan dan keterampilan yang paling dibutuhkan, yaitu dengan menyusun kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan menggunakan e-learning, simulasi VR atau AR, dan alat digital lainnya, yaitu dengan memanfaatkan data untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Yang keempat ada kemampuan menjalin kemitraan dan negosiasi, yaitu dengan berkomunikasi pada perusahaan untuk kemitraan pelatihan dan rekrutmen, yaitu dengan mengamankan pendanaan dan dukungan dari pemerintah serta organisasi lain. Selanjutnya ada keterkaitan dengan SDGs. Yang pertama ada SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, menyediakan pendidikan, keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Yang kedua ada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan mempersiapkan tenaga kerja yang siap kerja dan kompetitif. Yang ketiga ada SDG 10, mengurangi ketimpangan, yaitu dengan meningkatkan akses pelatihan bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya ada refleksi pribadi dan rencana karir. Untuk rencana pengembangan diri saya sendiri, yaitu dengan mengikuti pelatihan manajemen pendidikan dan pelatihan kerja, seperti mengikuti kursus atau workshop yang relevan, bergabung dengan komunitas profesional di bidang pelatihan kerja, seperti berjejaring dengan pengelola LPK lain untuk berbagi wawasan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan teknologi untuk mendukung pengelolaan LPK, yaitu dengan belajar manajemen organisasi, digitalisasi pembelajaran, dan juga negosiasi. Baik, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu pengelola LPK memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri sangat diperlukan. Dan juga profesi ini memiliki tantangan tetapi juga peluang besar dalam pengembangan tenaga kerja yang kompetitif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.